Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Elvi Triastuti Rohmah. Kali ini kita akan belajar tentang asesmen pembelajaran dengan tema teknik penilaian pembelajaran PAI pada ranah keterampilan. Untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian penilaian. Penilaian adalah penutup dari suatu proses pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kurikulum. Penilaian dilakukan untuk mengetahui seberapa kemampuan dan pemahaman siswa dalam pembelajaran. Selain itu, penilaian juga dapat mengukur efektif atau tidaknya proses pembelajaran yang dilakukan. Secara umum, penilaian dibagi menjadi dua, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan pada setiap menyelesaikan tahapan proses pembelajaran. Sedangkan penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan setelah menyelesaikan keseluruhan proses pembelajaran. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian formatif dapat mengukur keefektifan proses pembelajaran. Sedangkan penilaian sumatif mengukur pemahaman siswa baik ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Selanjutnya ada pengertian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai peserta didik dalam menerapkan pengetahuan. Secara umum dibagi menjadi dua, yaitu penilaian keterampilan pada ranah abstrak, yang kedua penilaian keterampilan pada ranah konkret. Penilaian keterampilan pada ranah abstrak merupakan kemampuan belajar yang meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Keterampilan pada ranah abstrak berkaitan dengan aktivitas berpikir peserta didik, namun belum bisa menghasilkan sesuatu dalam bentuk yang konkret. Misalnya, kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir kritis, dan lain sebagainya. Kemampuan-kemampuan tersebut tidak dapat diajarkan tetapi dapat dilatih. Sedangkan keterampilan pada ranah konkret merupakan kemampuan belajar yang mencakup persepsi, kesiapan, meniru, membiasakan gerakan, mahir, gerakan alami, dan tindakan orisinil. Keterampilan pada ranah konkret menunjukkan tindakan peserta didik secara nyata disesuaikan dengan aktivitas yang telah ditentukan oleh guru. Misalnya, seorang siswa mengetahui tahapan dalam mengerjakan sholat, dapat menjelaskan urutan gerakan sholat, termasuk syarat-syarat sahnya sholat, namun belum mampu mempraktekkan dengan gerakan yang baik dan benar. Selanjutnya ada kerangka macam-macam penilaian keterampilan. Macam-macam penilaian keterampilan ada 4, yaitu unjuk kerja atau kinerja atau praktik, ada produk, ada proyek, dan ada portofolio. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja adalah penilaian dengan cara mengamati kegiatan siswa dalam menerapkan suatu pekerjaan atau kegiatan. Penilaian unjuk kerja biasa digunakan dalam mengetahui ketercapaian kompetensi yang mengharuskan peserta didik melakukan aktivitas atau tugas tertentu. Pengamatan unjuk kerja dibutuhkan bermacam-macam konteks dalam menetapkan tingkat capaian suatu kemampuan tertentu. Contohnya, melakukan sholat, membaca surat Al-Quran dengan tajwid dengan baik dan benar, dan sebagainya. Kelebihan dari penilaian unjuk kerja adalah dapat menilai kemampuan siswa melalui keterampilan tertentu. Kemudian, menjadi salah satu alat yang dapat mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Lalu, dapat dijadikan suatu kriteria untuk menilai kemajuan peserta didik. Kekurangannya adalah dibutuhkan waktu yang lama dalam pembuatan format kriteria maupun instrumennya. Selanjutnya ada proyek. Penilaian proyek adalah penilaian yang diperoleh siswa dalam menyelesaikan tugas dalam waktu tertentu. Hal tersebut dilakukan untuk mengukur siswa dalam memahami suatu penyelidikan. Dalam penilaian ini, mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengumpulkan data, mengolah data, memiliki kemampuan menyelidiki, hingga melaporkan hasil penyelidikan. Contohnya, mencari bukti-bukti kebesaran Allah, membuat video dari salah satu surah Al-Quran, mengamati dan mendokumentasikan kegiatan lingkungan sekitar ketika Lebaran Idul Adha, dan sebagainya.
Kelebihan dari penilaian proyek adalah siswa dapat mengekspresikan kemampuannya, nilai penguasaan siswa dapat dihasilkan dan dipertanggungjawabkan, dan tugas tersebut akan sangat bermakna untuk siswa. Kekurangannya adalah dibutuhkan waktu yang lama bagi guru dalam menilai maupun siswa dalam melaksanakan tugas. Siswa akan memiliki pemahaman dan kesulitan yang berbeda-beda, dan pengerjaan proyek tidak dapat diulang jika ada kesalahan. Selanjutnya ada produk. Penilaian produk adalah penilaian yang ditinjau dari karya yang dibuat oleh peserta didik. Contohnya, membuat lukisan kaligrafi. Kelebihannya, dapat melatih peserta didik untuk menciptakan suatu karya, dapat melatih peserta didik dalam membudayakan kebiasaan belajar secara langsung. Kekurangannya hanya dapat dilakukan pada materi-materi tertentu. Yang terakhir ada portofolio. Penilaian portofolio adalah penilaian yang berupa rekaman hasil dari proses pembelajaran. Contohnya, menerjemahkan surah Al-Quran berkata, membuat teks pidato dengan tema kepedulian sosial dan mempresentasikan, dan lain-lain. Pada dasarnya, penilaian portofolio ditinjau dari karya-karya peserta didik secara individu pada satu periode. Penilaian tersebut dinilai oleh guru maupun peserta didik itu sendiri. Dari penilaian satu periode, guru dan peserta didik dapat melihat dan menilai perkembangannya, dan akan terus melakukan perbaikan. Maka, dengan adanya penilaian portofolio ini, guru maupun peserta didik dapat mengetahui dinamika atau naik turunnya kemampuan belajar peserta didik. Kelebihan dari penilaian portofolio adalah dapat menjadi catatan penilaian yang sesuai dengan program pembelajaran, menjadi rekam catatan tentang kemajuan siswa dan kemampuan siswa. Kekurangannya adalah diperlukan banyak waktu untuk guru karena menilai secara individu siswanya. Guru harus menyesuaikan antara kemampuan keterampilan siswa dan kemampuan berbahasa siswa. Kemudian ada tahap penilaian keterampilan. Ada 3 tahap, yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengolahan. Tahap perencanaan meliputi penyusunan kisi-kisi, penyusunan instrumen, dan penyusunan rubrik penilaian. Pada tahap pelaksanaan, ada pemberian tugas secara rinci, penjelasan aspek dan rubrik penilaian, penilaian sebelum, selama, dan sesudah pembelajaran, dan pendokumentasian hasil penilaian. Pada tahap pengolahan, hasil nilai itu diperoleh pada setiap KD. Jika satu KD dites 2 kali dengan teknik yang sama, maka yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Jika satu KD dites 2 kali dengan teknik yang berbeda, maka dari kedua nilai tersebut diambil nilai rata-ratanya. Terakhir, nilai rapot ditulis dengan angka, predikat, dan deskripsi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita diskusikan bersama. Thank you so much for watching. Saya Elvi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.